Bersiaplah, karena sebuah era baru akan segera kita masuki. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Kita mulai dari apa sih transformasi besar di tahun 2026 ini? Terus, kenapa harus sekarang? Lalu kita bakal lihat aturan kerja nasional yang baru, efisiensi anggaran yang skalanya masif banget, dampak langsungnya buat kita semua, dan terakhir, apa arti dari semua ini? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih sebenarnya kebijakan raksasa yang kita sebut sebagai transformasi 2026 ini? Nama resminya sih agak panjang ya, Kebijakan Transformasi Budaya Kerja dan Efisiensi Energi. Dan ini bakal mulai berlaku tanggal 1 April 2026. Gampangnya gini, ini adalah satu paket kebijakan besar yang tujuannya ada 3. Bikin semua lebih efisien, mendorong digitalisasi, dan yang terakhir, penggunaan energi yang lebih cerdas. Pasti banyak yang nanya kenapa kok sekarang di tengah situasi kayak gini, kenapa pemerintah merasa ini waktu yang pas buat perubahan sebesar ini? Nah, ini dia kuncinya. Pemerintah tuh ngeliat fondasi kita sekarang ini lagi kuat-kuatnya. Ekonomi stabil, stok BBM nasional aman terkendali, dan kondisi keuangan negara juga terjaga. Jadi ini bukan kebijakan yang lahir dari kepanikan atau krisis, justru sebaliknya. Ini adalah langkah proaktif yang diambil dari posisi yang kuat buat menyambut masa depan yang lebih efisien. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling heboh, paling banyak dibicarain, aturan kerja baru. Ini nih yang bakal secara langsung mengubah ritme mingguan jutaan orang di Indonesia. Dan ini dia headline-nya. Mulai tahun 2026, setiap hari Jumat resmi jadi hari WFH nasional. Yup, bener banget. Nggak salah dengar kok. 1 hari kerja setiap minggu bakal dilakukan serentak dari rumah. Eits, tapi tunggu dulu. Tentu aja ada pengecualiannya. Seperti yang bisa kita lihat, ASN itu wajib WFH setiap Jumat, sementara sektor swasta sangat dianjurkan buat ikutan. Tapi, tenang aja, layanan-layanan publik yang vital, kayak rumah sakit, keamanan, transportasi, dan terutama sekolah, semuanya akan tetap berjalan normal seperti biasa. Jadi negara tetap berjalan. Jadi, apa sih 3 kemenangan besar yang pengen diraih dari aturan ini? Pertama, jelas efisiensi nasional. Kedua, mempercepat proses digitalisasi di semua lini. Dan ketiga, ini yang mungkin kita semua dambakan, berkurangnya mobilitas dan kemacetan di jalanan. Tapi soal cara kerja ini baru sebagian kecil dari cerita besarnya loh. Yuk kita lihat sisi keuangannya, karena pemerintah juga lagi ngencengin ikat pinggang dalam skala yang masif banget. Nih, angka pertama yang mungkin bakal bikin kaget, perjalanan dinas ke luar negeri dipotong. 70%. Ini bukan pemangkasan kecil-kecilan, ini sinyal yang kuat banget soal perubahan prioritas. Dan nggak berhenti di situ. Perjalanan dinas dalam negeri juga ikut dipangkas setengahnya, turun 50%. Ini semua bagian dari satu strategi efisiensi yang komprehensif. Terus uangnya kemana? Nah, ini yang paling krusial. Sekitar 130 triliun rupiah dari penghematan itu bakal dialihkan ke program-program yang lebih prioritas. Salah satunya pemulihan Sumatera. Jadi ini bukan cuma motong anggaran ya, tapi memindahkan fokus ke yang lebih butuh. Oke, tadi kita udah ngomongin soal kerja dan anggaran negara. Sekarang kita bahas yang paling penting. Gimana semua ini ngaruh ke kehidupan kita sehari-hari? Buat yang biasa beli BBM subsidi, siap-siap ya, caranya bakal berubah. Nanti semua bakal lebih digital dan terkontrol. Kita bakal pakai aplikasi My Pertamina, scan barcode unik kendaraan kita, dan ada batas harian 50 liter untuk mobil pribadi. Dan ini tolong dicatat baik-baik ya, ini penting banget biar nggak ada salah paham. Walaupun sistem belinya berubah, pemerintah udah negesin kalau harga BBM, baik yang subsidi maupun non-subsidi, itu tidak berubah. Jadi harganya tetap sama. Lanjut, ada juga penyesuaian buat program makan bergizi gratis. Sekarang programnya fokus jadi 5 hari seminggu, ngikutin hari sekolah. Tapi catat ya, ada pengecualiannya. Sekolah yang berasrama, daerah 3T, dan daerah dengan angka stunting yang tinggi, programnya akan tetap berjalan seperti biasa tanpa perubahan. Cuma dari penyesuaian program makan ini aja, coba tebak potensi hematnya berapa? Sampai 20 triliun rupiah per tahun. Luar biasa kan? Dana segede itu, sekali lagi, bisa dipakai buat hal-hal prioritas lainnya. Nah, setelah kita lihat semua potongan puzzle ini, ada WFH, ada efisiensi anggaran, aturan BBM baru, program makan, apa sih gambaran besarnya? Kalau semua ini digabungin, jadi apa? Kalau kita sambungin semua titiknya, ini tuh kayak sebuah poros baru buat Indonesia. Sebuah pergeseran besar menuju 4 hal utama. Budaya kerja baru yang lebih fleksibel, efisiensi belanja pemerintah yang masif, fokus kembali ke prioritas nasional, dan yang terakhir, aturan baru untuk konsumsi energi yang jauh lebih cerdas.
Jadi, pertanyaan besarnya sekarang buat kita semua, apakah transformasi besar-besaran yang menggabungkan efisiensi dan budaya kerja baru ini bakal benar-benar jadi momentum yang melantarkan Indonesia ke masa depan? Jawabannya, ya kita semua yang akan menjadi saksinya.